mencapai kecerdasan maksimal, dia akan berkembang menjadi sosok besar, jadi presiden, atau apalah gitu, usia kandungan, yang berfungsi untuk pembentukan tulang pada janin. Zat yang sudah direkayasa sehingga menjadi narkoba sintetis jenis baru tersebut pun membuat Lucy mampu menggunakan kapasitas otaknya secara maksimal. Ternyata, ketika kita sudah menggunakan kapasitas otak 100%, maka kita akan berubah menjadi udara dan ada di mana-mana. Pertama kali saya menonton film ini, muncul sebuah pertanyaan. Ada hubungan apa antara kemampuan 100 otak manusia dengan sosok kera ini? Apakah ada hidden message yang disisipkan dalam film ini? Ketika kami tim IQ 7 melakukan riset dan mencari referensi dari berbagai sumber, kecurigaan kami pun akhirnya terbukti benar. Film ini adalah propaganda dari sebuah agama kuno, yakni ateism dengan ajaran dan dogmanya yaitu evolusi Darwin. Di setengah jam awal film, penonton digiring kepada pemahaman bahwa manusia adalah keturunan kera yang bernama Lucy. Sosok rekaan manusia purba yang masih kera bernama Lucy ini pun muncul di awal film tadi dan saat bertemu Lucy. Di scene lain, dalam sebuah ceramah saintifik, Morgan Freeman yang berperan sebagai ilmuwan menyatakan bahwa alam semesta dan kehidupan hadir akibat ketidaksengajaan. Kapasitas otak manusia pun dinyatakan sebagai sebuah evolusi dari penggunaan yang lebih minim oleh makhluk-makhluk yang lebih rendah sebelum manusia. Pemahaman seperti ini hanya dimiliki oleh ateis. Lalu mengapa ateisme dengan dogma evolusi Darwinnya memaksakan diri untuk memasukkan kemampuan manusia super ke dalam ajaran agamanya? Padahal selama ini masyarakat saintifik yang ateistik dan berpegang teguh pada dogma evolusi Darwin menolak mentah-mentah akan kehebatan potensi otak dan energi manusia. Bukankah bagi mereka manusia super hanya ada dalam fantasi manusia saja? Saat ini, evolusi Darwin sebagai ujung tombak dari agama ateis sedang babak belur oleh temuan-temuan baru di dunia saintifik yang memiliki fakta berseberangan. Hampir di segala disiplin ilmu, temuan-temuan saintifik yang diharapkan semakin memperkuat teori evolusi Darwin malah semakin memperlemah. Tak ada satupun temuan yang semakin menguatkan teori evolusi Darwin, jikapun ada masih dalam perdebatan yang sangat sengit. Oleh karena itu, dibutuhkan teori dan fakta ilmiah baru yang setidaknya bisa dipropagandakan sebagai bukti adanya evolusi. Bila menggunakan perangkat dan temuan kuno seperti fosil, agama ateis sudah sangat sulit untuk memenangkan propaganda, karena bukti-bukti yang ada lebih memperlihatkan fakta sebaliknya. Sampai sini, mungkin Anda liar. Dan kembali ke tema film, menurut pandangan ilmiah sendiri, bagaimana jika manusia menggunakan 100% kapasitas otaknya? 10% may not seem like much, but it's a lot if you look at all we've done with it. IQ 7 Corporation yang tersebar di berbagai penjuru dunia termasuk di Taman Lawang berhasil mengumpulkan data konkret akan hal ini. Dan berikut penjelasannya. Kita tentunya telah melihat bagaimana orang-orang jenius mampu mengubah dunia di berbagai bidang kehidupan. Sebut saja Albert Einstein di bidang fisika, Steve Jobs di ranah teknologi, Bob Dylan di bidang sastra dan musik, hingga para filsuf kuno Yunani yang berkontribusi besar terhadap peradaban. Nah, masih percayakah antum bila mereka hanya menggunakan 10% kemampuan otaknya? Entahlah, tapi faktanya penggunaan 10% kapasitas otak hanyalah mitos belaka. Semuanya datang dari pengertian bahwa otak terdiri dari 10% neuron dan 10% sel neuroglial. Tapi katakanlah semua itu benar, bahwa kita hanya menggunakan 1/10 kemampuan otak kita. Apa yang akan terjadi? Berdasarkan hipotesis ilmiah, dengan kemampuan otak 100%, kita akan mampu menyelesaikan kubus Rubik yang terbengkalai selama ini dalam waktu singkat. Mabar PUBG akan sangat singkat karena Anda bisa membaca langkah dan menentukan strategi. Sehingga jikalaupun Anda bermain solo dan mereka squad, Anda akan tetap menang. Bosan main-main, saatnya menaklukkan tantangan yang mungkin lebih berat. Karena kamu sangat jenius, kamu mungkin tidak akan mudah takjub atau terhibur layaknya orang-orang pada umumnya. Karena kemampuan otak Anda tidak terbatas, Anda jadi tidak perlu memilih satu bidang saja untuk dikuasai. Apa minat Anda? Seni, sains, teknologi, kesehatan, penjaskes, tata boga? Semuanya akan dengan mudah Anda kuasai dalam waktu kurang dari 1 hari. Tapi pertanyaannya, bisakah kita melakukannya? Jawabannya adalah tidak. Menggunakan seluruh kemampuan otak sama saja menggunakan seluruh organ tubuh untuk bekerja sangat keras. Paru-paru memompa pernapasan, jantung berdetak kencang, pencernaan bekerja, dan darah mengalir, semuanya untuk menunjang kinerja otak. Bahkan, bila kita bisa mengakses seluruh kapasitas otak kita, kita tidak akan mampu menggunakan seluruhnya.
kita akan dibatasi oleh kemampuan bertahan hidup kita. Kembali ke bagian di mana otak terdiri dari 10% neuron dan 90% sel neuroglial. Terdapat berbagai jenis neuron dengan berbagai fungsinya, tapi secara umum, neuron memungkinkan kita untuk memproses dan mentransmisikan informasi. Sedangkan sel neuroglial berfungsi sebagai sistem pendukung dan penghangat. Faktanya, otak kita memiliki jumlah neuron yang sama dengan otak Albert Einstein. Dan tahukah Anda bahwa setiap otak manusia tercipta dengan desain yang sama? Ya, otak kita memiliki jumlah neuron yang sama dengan otak Albert Einstein. Tapi, kenapa dia secerdas itu sedangkan mungkin kita tidak? Bagaimana supaya otak kita menjadi lebih pintar? Jawabannya adalah, perlakukan otak Anda seperti otot. Beri stimulasi, coba hal-hal dan tantangan baru, dan jangan lupa istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Kesimpulannya, otak harus sering-sering dipakai. Jangan seperti si John yang setiap harinya hanya di kamar makan tidur boker, makan tidur boker. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, untuk apa cerdas jika tidak bisa menikmati dan menghargai hidup? Pada akhirnya, hidup adalah hidup. Nikmatilah kehidupan dan bersyukur atas hal itu. Kami tim IQ7 mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gorengan garing.